Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 102. Fernando benar-benar bermuka tebal. Dia tidak malu menggunakan cara ini dan memperlakukan kita seperti seorang idiot. Dahim mencibir. Iya, membeli villa. Seharusnya dia berkaca dulu supaya dia sadar, orang seperti apa dia sampai mampu membeli villa. Semua orang berbicara dan menunjuk ke arah Fernando, pandangan mereka mengarah ke Fernando dengan penuh penghinaan. Fernando, aku membawa buku registrasi rumah tangga dan aku akan membawa kamu serta Sarah ke Biro Urusan Sipil untuk bercerai nanti. Aku tidak mau memiliki hubungan dengan menantu tidak berguna sepertimu. Tazudin berkata dengan dingin. Kamu membuatku malu. Kamu juga membuatku kehilangan muka di depan kerabatku. Kamu tidak mempunyai rasa malu, tapi aku masih punya. Membiarkanmu tetap menjadi menantuku hanya akan merusak harga diriku di kemudian hari. Hahaha, rasakan. Dasar tidak berguna. Semua orang tertawa dengan puas. Kak Fernando, seseorang sedang mencarimu di luar, tepat pada ada saat itu, Ginting masuk sambil berkata. Katanya dia bernama Mahmud Wachidi. Mahmud Wachidi, biarkan dia masuk. Fernando berkata dengan ringan. Mahmud Wachidi yang merupakan anggota kepala sistem kesehatan. Mendengar nama ini, semua orang yang hadir tercengang. Untuk apa Tuan Mahmud datang ke sini? Mungkin hanya namanya saja yang sama. Untuk apa seorang Tuan Mahmud Wachidi ingin menemui orang biasa seperti Fernando? Setelah beberapa saat, tawa pun terdengar. Haha, selamat untuk keluarga Tuan Fernando yang baru saja pindah ke tempat tinggal baru. Saya dengan penuh hormat dan secara khusus menyiapkan beberapa hadiah untuk memberi selamat. Kemudian, seorang pria paruh baya masuk. Laki-laki itu berumur kira-kira 40 tahun, dia membawa sebuah kotak kecil di tangannya, rambutnya agak jarang, dan terdapat aura wibawa yang terpancar di sekujur tubuhnya. Ini adalah wibawa yang hanya bisa dimiliki oleh orang dengan kedudukan tinggi. Benar-benar Tuan Mahmud Wachidi. Setelah melihat siapa yang masuk, wajah Tazudin berubah drastis, dia dengan cepat langsung berdiri. Tidak hanya dia, semua orang juga berdiri, dan satu-satunya yang tetap duduk hanyalah Fernando. Tuan Mahmud. Setiawan juga menyapa dengan senyuman di wajahnya, dia pikir jika Tuan Mahmud merasa senang di sini, posisinya dalam sistem kesehatan mungkin memiliki prospek yang bagus. Fernando, Tuan Mahmud ada di sini. Mengapa kamu tidak berdiri untuk menyambutnya? Melihat Fernando masih duduk di sana, Tazudin mencibir dingin. Jika kamu membuat Tuan Mahmud jengkel sama seperti waktu itu, kamu akan menerima akibatnya. Aduh, semuanya jangan sungkan. Tuan Mahmud melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk. Kemudian Tuan Mahmud dengan hormat menyerahkan kotak kecil itu ke meja di hadapan Fernando sambil tersenyum. Selamat kepada Anda karena sudah pindah ke tempat tinggal baru, ini hadiah dari saya. Sarah membuka kotak kecil itu, di dalamnya terdapat sebuah giok seputih susu dengan ukiran Buddha Maitreya yang terlihat sangat nyata. Seluruh bagian batu gioknya berkilau dan tembus pandang sehingga memberikan kesan sederhana namun mewah. Ini adalah giok putih lemak kambing dari Myanmar, benda tersebut baru saja dikirim dari sana oleh seorang teman saya. Tuan Mahmud menjelaskan, seperti kata pepatah, giok menjaga manusia, dan manusia menjaga giok. Jika batu giok ini dikenakan di tubuh, pasti bisa menjaga dan menghindarkan dari kejahatan, serta bisa mengubah kesialan menjadi keberuntungan. Fernando mengangguk. Terima kasih Tuan Mahmud, silakan duduk dan makan. Tidak perlu berterima kasih. Ini adalah hal yang memang seharusnya saya lakukan.
Tuan Mahmud buru-buru tertawa dan tidak sungkan lagi, pria itu segera mencari tempat dan kemudian duduk. Semua orang yang hadir tiba-tiba menyadari satu hal. Apakah Tuan Mahmud memberikan hadiah yang begitu berharga ini kepada Fernando? Siapakah Tuan Mahmud Wachidi? Orang seperti dia sering muncul di televisi, dia Siapakah Tuan Mahmud Wachidi? Orang seperti dia sering muncul di televisi, dia adalah sosok berpangkat tinggi dan orang penting di kota Lautan Timur. Tapi mengapa orang yang begitu penting di kota Lautan Timur bisa memberikan hadiah yang begitu berharga kepada Fernando? Bagaimana bisa? Pupil mata Setiawan menyusut, hatinya bagai dipenuhi oleh badai. Fernando tidak lebih hanya sekedar sampah, tapi Tuan Mahmud memberinya hadiah untuk menyenangkan hatinya, bukankah itu sangat mustahil? Wajah Tazudin, Yatin dan lainnya juga terkejut. Untuk beberapa saat, mereka tidak mengerti mengapa Tuan Mahmud memberi Fernando hadiah yang berharga. Terlebih lagi, itu adalah giok putih jenis lemak kambing. Hadi melirik kotak kecil tersebut. Patung Buddha ini proses pengerjaannya dibuat dengan sangat hati-hati dan bahan yang digunakan sangat indah. Benda ini bahkan lebih berharga daripada pipa giok yang kuberikan kepada ayah kami, harganya dapat diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hadiah yang berharga seperti ini Tuan Mahmud berikan untuk Fernando. Tidak, hadiah ini pasti untuk Sarah, bukan untuk Fernando yang tidak berguna itu. Tazudin berkata, seperti kata pepatah, pria memakai guanyin dan wanita memakai Buddha. Jadi, sudah jelas Buddha Maitreya ini sebenarnya diberikan kepada Sarah. Iya, Tuan Mahmud memberikan hadiah itu untuk Sarah. Sarah adalah kepala yang bertanggung jawab atas daerah miskin, dia juga membantu merenovasi daerah miskin. Wajar jika Tuan Mahmud mengirim seseorang untuk memberikan hadiah. Semua orang terus berkata. Saat ini, Ginting memasuki ruangan lagi. Kak Fernando, ada orang lain yang datang untuk memberikan hadiah di luar. Namanya Sakiman Faruk. Sakiman Faruk. Mendengar nama ini, ekspresi Hadi berubah drastis, dia hampir tidak bisa duduk dengan benar dan jatuh ke lantai. Mengapa Sakiman datang untuk memberikan hadiah? Dia adalah konglomerat real estate yang duduk menggantikan Harahap Lestari. Hadi, mengapa wajahmu terlihat tidak senang? Yana bertanya dengan cemas saat melihat ekspresi Hadi berubah. Aku hanya tidak menyangka Sakiman akan kembali. Hadi menyeka keringat dingin di dahinya. Siapa Sakiman? Paman Dahlan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa Paman pernah mendengar tentang konglomerat real estate bernama Harahap Lestari? Tanya Hadi. Tentu saja aku pernah mendengarnya, dulu aku pernah bekerja di bawahnya. Dahlan mengangguk. Harahap adalah pemimpin dalam industri real estate, PT Brilian miliknya telah berhasil menguasai setengah dari industri real estate di kota Lautan Timur. Posisinya sangat tinggi. Ya, Hadi mengangguk. Tapi beberapa waktu lalu, Harahap tiba-tiba menghilang. Wajah Hadi tiba-tiba menjadi sedikit muram, karena pada saat dia mencari Harahap dan bersekongkol untuk menangkap Sarah keesokan harinya, Harahap menghilang tanpa bisa dijelaskan. Sampai sekarang, Hadi tidak tahu kemana perginya Harahap. Menghilang. Ekspresi setiap orang yang hadir berubah. Iya, betul. Hadi berkata. Setelah Harahap menghilang, sepertiga proyek yang awalnya dikuasai oleh Harahap, seluruhnya diambil alih oleh Sakiman. Di bawah kepemimpinan Sakiman, perusahaan berkembang pesat. Pada saat yang sama, sebagian besar pekerja Harahap bergabung dengan Sakiman dalam 2 hari ini. Apa maksudmu? Bukankah itu berarti Sakiman akan mengambil posisi Harahap dalam waktu dekat? Itu artinya Sakiman akan menjadi Harahap yang berikutnya. Wajah Dahlan berubah, dia tidak menyangka latar belakang Sakiman begitu mengagumkan. Iya, tapi tidak akan lama, dalam 1 atau 2 bulan, Sakiman akan duduk di posisi Harahap, suara Hadi terdengar serius. Mungkinkah yang sedang ada di luar itu Sakiman yang sedang kita bicarakan? Wajah Tazudin tidak terlihat senang, dia hampir tidak percaya bahwa sosok besar seperti Sakiman Faruk akan memberi Fernando hadiah. Sepertinya hanya orang dengan nama yang sama. Hadi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius.
Saat ini, status Sakiman Farouk di industri real estate adalah seperti seorang kaisar. Memberikan hadiah kepada orang kecil tanpa status. Sama sekali tidak mungkin. Begitu Hadi selesai berbicara, seorang pria paruh baya masuk. Pria itu mengenakan jas dengan perut buncit, yang gemuk dan wajah yang bulat. Itu benar-benar Sakiman Farouk. Sakiman Farouk. Kepanikan muncul di mata Komariah ketika dia melihat Sakiman. Malam itu, Sakimanlah yang hendak memperkosanya, tetapi ia diselamatkan oleh pria Rolls Royce. Sakiman melepaskanku hari itu karena pria Rolls Royce, karena Sakiman menjaga harga diri pria idamanku. Seharusnya ia tidak melakukan apapun padaku hari ini, pikir Komariah diam-diam sambil menghela napas lega. Ben, benar-benar Sakiman Farouk. Hadi terkejut hingga gemetar. Mengapa seorang Sakiman datang untuk memberikan hadiah? Yatin juga terus menatap Sakiman, di dalam hatinya dia terasa takut, mengapa Sakiman bisa datang? Bab 103. Yatin juga mengetahui sedikit tentang industri real estate di kota Lautan Timur, karena suami dari pernikahan keduanya bekerja di bidang ini. Suami Yatin pernah berkata bahwa industri real estate di kota Lautan Timur akan mengalami perubahan dalam beberapa waktu mendatang. Kedudukan kaisar sudah tidak ditempati oleh Harahap Lestari, dan yang menggantikannya adalah Sakiman Farouk. Dapat dikatakan bahwa akhir-akhir ini Sakimanlah orang yang berdiri di garis terdepan dan membawa perubahan. Dia adalah tokoh besar yang membuat situasi industri real estate di kota Lautan Timur menjadi bergejolak. Sakiman telah mengambil alih sepertiga dari proyek daerah miskin, menggabungkan pekerja yang semula di bawah Harahap Lestari, dan terus-menerus berkembang. Ada desas-desus bahwa di belakang Sakiman ada tokoh besar yang menyokongnya. Jika tidak, Sakiman tidak akan bisa naik jabatan begitu cepat. Singkatnya, Sakiman sudah berada di puncak industri real estate. Apa saja yang dia inginkan bisa dia dapatkan, dan Sakiman sama sekali tidak perlu menyenangkan siapapun. Jadi, kenapa dia datang untuk memberi hadiah? Mungkinkah dia ingin menyenangkan Fernando atau Sarah? Pada saat ini, Sakiman sudah masuk ke dalam ruangan dan tanpa sedikit pun memperhatikan orang-orang. Sakiman yang sekarang memiliki hak untuk berbuat demikian. Tetapi ketika dia melihat Fernando, ekspresinya segera berubah menjadi hormat, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya mendengar bahwa keluarga Tuan Fernando pindah ke rumah baru, saya datang ke sini untuk memberi hadiah." Di belakang Sakiman ada dua orang pria yang mengikutinya. Keduanya membawa benda yang dilapisi sutra merah, benar-benar misterius. "Tuan dan Nyonya Lukman, ini hadiah kecil dari saya. Saya harap Anda berkenan untuk menerimanya." Pada acara resmi seperti itu, Sakiman langsung mengubah panggilan Tuan Muda Fernando menjadi Tuan Fernando Lukman. Dengan satu lambaian tangan, kedua pria tersebut membuka kain penutup sutra merah. Ini adalah. Melihat benda yang ada di dalamnya, mata setiap orang terbelalak dan mulut mereka menganga karena kaget. Ini adalah sebuah banteng emas. Banteng emas tersebut memiliki panjang sekitar setengah meter dan tinggi 30 cm. Seluruh bagiannya terbuat dari emas, di bawah cahaya, kilau keemasan bersinar, pantulannya membuat orang lain menjadi pusing. Banteng emas ini hanya dilapisi emas saja bukan. Yana menjilat bibirnya, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Dilapisi emas. Mendengar ini, Sakiman mengerutkan kening dan menatap Yana. "Hei, bocah, kalau tidak tahu, jangan bicara omong kosong. Banteng emas ini terbuat dari emas murni. Masa aku memberikan benda berlapis emas saja kepada Tuan Fernando? Kamu terlalu merendahkanku." Yana sangat ketakutan sehingga dia tidak mengatakan apa-apa lagi. "Aku, Sakiman Farouk, memang tidak memiliki pengetahuan budaya yang tinggi. Kalau aku memberikan hadiah, tidak mungkin berupa lukisan, kaligrafi, barang antik, giok dan sejenisnya, tetapi jika aku memberikan hadiah, maka aku akan memberikan emas. Barang-barang seperti ini nilainya terjaga dan sangat dihargai." Sakiman terkekeh dan berkata,
Banteng emas kecil ini beratnya 25 kilogram. Jika diletakkan di tengah ruang tamu dan dilihat oleh para tamu, bukankah sangat bergengsi? 25 kilogram. Berapa harga barang ini? Kalau aku hitung, kira-kira. Semua orang menatap ke arah banteng emas dengan tatapan yang berbinar sembari menghitung dan menebak harga banteng emas di dalam hati. Yatin mengeluarkan ponselnya dan menyalakan kalkulator. Sekarang harga emas sekitar Rp600.000 per gram, maka 1 kilogramnya adalah 600 juta rupiah. 25 kilogram, maka 25 dikali 600 juta sama dengan. Klik. Melihat angka yang muncul dari hasil penghitungan, ponsel Yatin jatuh ke lantai, mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Banteng emas ini, bernilai sekitar 15 miliar rupiah. 15 miliar rupiah. Mahal sekali. Bagi Paman Dahlan, Setiawan, dan kerabat lainnya, 15 miliar benar-benar jumlah yang sangat besar. Mengapa? Mengapa Sakiman memberi hadiah semahal itu kepada Fernando? Fernando yang tidak berguna, apa yang dia miliki sehingga membuat Sakiman memperlakukannya seperti ini? Hadi memandang Fernando, dari matanya terpancar rasa tidak mengerti, terkejut, dan bingung. Sarah juga memandang Fernando dengan penuh rasa ingin tahu. Sakiman dan Sarah tentunya tahu bahwa mereka adalah pengembang yang baru saja mengambil alih sepertiga dari proyek daerah miskin. Sarah curiga bahwa Sakiman memiliki latar belakang yang rumit. Jika tidak, orang-orang tingkat tinggi tidak akan memberinya proyek yang begitu penting kepadanya. Namun, pindah rumah tidak ada hubungannya dengan Sakiman. Mengapa dia datang untuk memberikan hadiah? Sarah sama sekali tidak memberi tahu Sakiman tentang berita itu, bagaimana dia bisa tahu? Bahkan jika Sakiman ingin memberi hadiah, dia tidak perlu memberikan hadiah yang begitu mahal. Banteng emas yang terbuat dari emas murni. Ini terlalu mewah. Saat ini, Hadi sudah mengarahkan pandangannya pada Sarah. Hadi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sakiman datang untuk memberikan hadiah itu pasti untuk Sarah, dan bukan untuk Fernando. Mengenai alasannya, tentu saja dia dapat menebaknya. Sarah adalah kepala proyek daerah miskin, proyek dengan harga ratusan miliar. Sakiman mengambil alih sepertiga dari proyek tersebut, siapa lagi yang harus dia senangkan kalau bukan Sarah, sang kepala penanggung jawab proyek. Setelah proyek ini berhasil diselesaikan, Sakiman akan menghasilkan lebih dari banteng emas seharga 15 miliar rupiah. Sedangkan Sakiman baru saja berkata, banteng emas ini diberikan kepada Tuan Fernando, itu hal yang wajar. Laki-laki menjadi pemimpin di luar, wanita menjadi pemimpin di dalam rumah. Sakiman berkata bahwa dia memberikannya kepada Tuan Fernando, maksudnya untuk menjaga harga diri Fernando sehingga membuatnya terlihat baik di muka umum. Banteng emas ini bukanlah sesuatu yang digunakan wanita, tentu saja tidak dapat dikatakan bahwa banteng emas ini diberikan kepada Sarah, karena jika tidak demikian, maka artinya menghina penerima hadiah sebagai orang kaya baru. Dasar Fernando tidak berguna, dia menjadi pusat perhatian hanya karena Sarah. Hadi mendengus pelan. Tazudin, Yatin dan yang lainnya juga memandang Sarah dan memikirkan hal ini. Letakkanlah banteng emasnya, cari tempat duduk untuk makan. Fernando berkata dengan ringan. Baik, Tuan Fernando. Sakiman tersenyum, dia mencari tempat duduk, lalu duduk. Dasar Fernando tidak berguna, untuk apa dia berpura-pura? Jelas-jelas banteng emas itu diberikan untuk Sarah. Tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Yana berkata sambil memutar matanya. Tanpa Sarah, mana bisa Fernando pamer seperti itu? Pada dasarnya dia adalah seseorang yang tidak berguna. Aku ragu tentang villa ini, jangan-jangan villa ini diberikan oleh perusahaan Sarah. Sakiman memberi banteng emas hanya untuk menyenangkan hati Sarah. Semua orang saling berbisik, mereka menatap Fernando dengan penuh penghinaan. Kak Fernando, di luar ada seseorang lagi yang datang. Ginting tiba-tiba berteriak. Ada orang lain yang akan memberikan hadiah. Semua orang tercengang. Kemungkinan adalah seorang developer. Yana memutar matanya sambil berkata,
Paling sama seperti yang sudah-sudah, mereka datang untuk menyenangkan Sarah karena dia seorang kepala penanggung jawab proyek daerah miskin. Tentunya begitu. Yatin mengangguk. Bagaimanapun juga putriku adalah orang yang bertanggung jawab. Dia mengadakan acara pindahan rumah, tentu para pengembang di bawahnya bergegas untuk datang dan memberikan hadiah. Tazudin juga ikut berkata, Fernando si tidak berguna itu, hanya karena jabatan putriku saja, makanya dia bisa pamer. Kupikir Sakiman adalah yang tertinggi di antara para developer ini, sisanya pasti hanyalah para bawahan saja. Ya, semua orang sibuk membicarakannya. Haha, keluarga Tuan Fernando Lukman telah pindah rumah. Saya sepertinya datang terlambat. Terdengar tawa keras dan seorang pria parubaya yang masuk perlahan. Pria itu mengenakan setelan jas gaya lama berwarna abu-abu, dia berwajah kotak, berkumis tipis, dan aura suram terpancar dari seluruh tubuhnya. Dia memegang dua batu besi yang menghasilkan suara, berderit, di tangannya. Siapa dia? Tazudin dan yang lainnya memandang pria parubaya itu dengan ragu. Mereka tidak mengenal orang ini, mendengar namanya pun mereka belum pernah. Paling hanya seorang developer kecil yang datang ke sini untuk menyenangkan Sarah saja, kata Yana. Oh, putriku adalah kepala penanggung jawab, maka dari itu para bawahan harus datang untuk menyenangkannya. Tazudin menghela napas ringan. Perusahaan memberikan villa untuk tinggal, dan ada begitu banyak orang yang datang untuk memberikan hadiah, semuanya karena putriku bekerja dengan baik. Yatin merasa senang dan bangga di hadapan kerabat. Sakiman datang untuk memberi hadiah, maka dapat dipastikan villa itu tidak disewakan melainkan memang diberikan kepada Sarah oleh perusahaan. Fernando si tidak berguna itu hanya akan meredupkan cahaya yang menyinari Sarah. Dia masih DCJS berbohong kepada kita bahwa dia membeli sebuah rumah. Yatin menggelengkan kepalanya dan menatap pria parubaya itu lagi. Bersambung ke bab 104. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.